Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yakni review jurnal internasional. Sebelumnya saya akan perkenalkan nama anggota dari kelompok kami, yakni yang pertama ada Firda Amalia Putri, yang kedua ada Maila Agustin, yang ketiga ada Novia Isna Ramadhani, yang keempat ada Khalifatul Jannah. Yang selanjutnya ada table of content dari diskusi kami yang meliputi yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada identifikasi variabel, yang ketiga ada hipotesis penelitian, yang keempat ada metode, yang kelima ada hasil dan kesimpulan, dan yang keenam ada kekurangan dan kelebihan dari penelitian. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh teman saya. Identitas jurnal internasionalnya yaitu dengan judul Applying Mindfulness Therapy in a Group of Psychotic Individual, a Control Study dari jurnal Behavioral and Cognitive Psychotherapy, volume 40, nomor 1, halaman 105-109, tahun 2012, bulan September, dengan penulis Ava Ngolanger dan Adolfo Cangas. Latar belakang pada jurnal penelitian ini adalah efektivitas pendekatan berbasis mindfulness dalam mengobati berbagai gangguan dengan penelitian terbatas yang dilakukan pada mindfulness dan psikosis. Penelitian sebelumnya telah menunjukkan hasil yang menjanjikan dalam penggunaan intervensi berbasis kesadaran untuk berbagai kondisi. Namun, masih sedikit penelitian yang secara khusus menganalisis penerapan mindfulness pada individu yang psikosis. Penelitian ini bertujuan mereplikasikan temuan sebelumnya dan menyelidiki kelayakan dan efektivitas penerapan mindfulness pada sekelompok individu dengan psikosis. Selanjutnya adalah identifikasi variabel pada penelitian. Variabel bebas pada penelitian ini adalah mindfulness therapy atau mindfulness based cognitive therapy. Lalu variabel terikatnya adalah kesadaran pasien psikosis. Selanjutnya adalah hipotesis dari penelitian ini adalah terapi mindfulness efektif membantu meningkatkan kesadaran pasien psikosis. Baik, selanjutnya adalah metode. Yang pertama adalah partisipan pada penelitian ini dipilih dari asosiasi pasien dengan gangguan mental berat dengan kriteria inklusi sebagai berikut. Yang pertama, diagnosis skizofrenia, gangguan skizofreniform, gangguan skizofektif, atau gangguan waham sesuai dengan DSM-4-TR. Lalu yang kedua, stabilitas klinis menurut terapis tim penelitian, dan yang ketiga adalah telah memberikan persetujuan informir untuk berpartisipasi dalam studi. 23 pasien yang memenuhi kriteria yang telah disebutkan dipilih untuk berpartisipasi. 12 secara acak ditugaskan ke kelompok kontrol dan 11 lainnya ke kelompok eksperimen. 2 peserta dalam kelompok eksperimen menarik diri dari studi. 2 pasien lain menghadiri sesi secara tidak teratur, kurang dari 50% waktu, dan oleh karena itu dikecualikan dari analisis pasca perawatan. Seorang peserta dalam kelompok kontrol tidak ingin melengkapi kuesioner pasca perawatan. Oleh karena itu, sampel akhir terdiri dari 7 peserta dalam kelompok eksperimen dan 11 kelompok kontrol. Lalu yang kedua adalah desain. Desain yang digunakan dalam eksperimen ini adalah desain antar kelompok atau between group design, di mana 2 kelompok berbeda dibandingkan dalam hal respon terhadap intervensi kesadaran. Hasil dari kedua kelompok kemudian dibandingkan untuk melihat efektivitas intervensi tersebut. Dalam desain ini terdapat 2 kelompok yang dibandingkan, yaitu kelompok eksperimen yang menerima intervensi atau MDCT
dan kelompok kontrol yang tidak menerima intervensi dan ditempatkan dalam daftar tunggu. Setelah intervensi selesai, perbandingan dilakukan antara dua kelompok untuk melihat perbedaan dalam kemampuan merespon dan penuh kesadaran terhadap peristiwa internal yang menimbulkan stres. Metode dari jurnal ini dari pengukuran variabel, yaitu yang pertama skala skizofrenia kesan global klinis. Instrumen ini menilai dimensi gejala utama gangguan skizofrenia, terdiri dari 2 subskala yang masing-masing terdiri dari 5 item. Subskala pertama menilai tingkat keparahan profil klinis pasien selama seminggu sebelumnya, menggunakan 5 dimensi gejala, yaitu positif, negatif, depresi, kognitif, dan gejala total. Subskala kedua menilai seberapa besar perubahan yang terjadi sejak evaluasi terakhir pada tingkat keparahan profil klinis. Yang kedua yaitu skala penerimaan dan tindakan. Skala ini mengukur penghindaran berdasarkan pengalaman atau keengganan untuk bersentuhan atau tetap berhubungan dengan pengalaman internal. Terdiri dari 10 item, dievaluasi dengan skala 1 sampai 7. 1 sama dengan tidak pernah benar dan 7 sama dengan selalu benar. Adaptasi ini dalam bahasa Spanyol memiliki solusi satu faktor dan sifat psikometrik yang baik, mirip dengan versi asli dalam bahasa Inggris. Yang ketiga yaitu kuesioner perhatian Sawmton yang terdiri dari 16 item, menilai sejauh mana responden merespon pikiran dan gambaran yang menyusahkan dengan penuh perhatian. Ini mengukur 4 aspek perhatian. Yang pertama yaitu observasi penuh, membiarkan sesuatu terjadi, tidak memiliki kebencian, dan tidak adanya penilaian. Para penulis menunjukkan bahwa ia memiliki struktur satu faktor. Prosedurnya, 1. Penelitian ini dimulai dengan memilih calon peserta yang kemudian diminta untuk berpartisipasi dalam wawancara, di mana mereka menerima informasi tentang penelitian atau informed consent dan mengisi kuesioner yang mengacu pada bagian pengukuran yang diukur di atas. Tidak ada latihan mindfulness pada sesi penilaian ini. Dokter yang melakukan penilaian tidak mengetahui kelompok peserta mana yang termasuk dan tidak bergantung pada terapi MBCT. Yang kedua yaitu kelompok kontrol. Peserta dimasukkan dalam daftar tunggu untuk terapi mindfulness. Yang ketiga yaitu kelompok eksperimen. Peserta menghadiri 8 sesi terapi kelompok mingguan, masing-masing berlangsung sekitar 60 menit. Intervensi mindfulness mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh Segal dan kawan-kawan pada tahun 2002. Pertama, peserta dilatih pemindahan tubuh, perhatian pada pernafasan dan meditasi duduk. Puisi, metafora, dan latihan lainnya sering digunakan untuk membantu mengilustrasikan konsep mindfulness. Di akhir setiap sesi, peserta menerima handout yang merangkum sesi tersebut. Mereka juga menerima CD tentang pemindaian tubuh dan meditasi duduk, serta formulir pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Peneliti memasukkan adaptasi yang diusulkan oleh Chadwick et al. Pada tahun 2005 untuk menerapkan mindfulness pada pasien psikosis. Hasil dan kesimpulan. Hasil dari studi menunjukkan bahwa kelompok eksperimen yang menerima 8 sesi MBCT mencetak skor signifikan yang lebih tinggi daripada kelompok kontrol dalam kemampuan mereka untuk merespon dengan penuh kesadaran terhadap peristiwa internal yang menimbulkan stres. Hal ini diukur menggunakan Sawmton Mindfulness Questionnaire. Dengan demikian, intervensi MBCT terbukti efektif dalam meningkatkan kemampuan individu dengan psikosis untuk merespon dengan kesadaran penuh terhadap pikiran dan gambaran yang menimbulkan stres. Kesimpulan dari studi ini atau penelitian ini yaitu penerapan program berbasis kesadaran telah terbukti bermanfaat dan efektif dalam kelompok individu dengan psikosis.
Studi ini berhasil mereplikasi temuan sebelumnya dan menunjukkan bahwa intervensi berbasis kesadaran dapat dilakukan dengan aman dan efektif dalam konteks klinis tertentu. Hasil ini mendukung pentingnya menggunakan pendekatan yang telah dijelaskan dalam studi sebelumnya untuk melatih keterampilan kesadaran dengan lebih baik dalam kasus psikosis. Kelebihan dari penelitian atau jurnal ini yaitu replikasi hasil. Studi ini berhasil mereplikasi hasil positif dari penelitian sebelumnya yang menunjukkan efektivitas penerapan program berbasis kesadaran pada individu yang mengalami psikosis. Yang kedua yaitu keselamatan dan kelayakan. Studi ini menunjukkan bahwa penerapan teknik kesadaran pada pasien dengan psikosis tidak membawa dampak negatif yang signifikan, setidaknya ketika dilakukan dalam pengaturan yang terkontrol dan dalam lingkungan yang dikontrol atau pada klinis tertentu. Yang ketiga yaitu efektivitas intervensi. Hasil studi menunjukkan bahwa kelompok eksperimen yang menerima MBCT mencapai skor yang signifikan lebih tinggi dalam kemampuan merespon dengan penuh kesadaran terhadap peristiwa stres internal, menunjukkan efektivitas intervensi tersebut. Yang keempat yaitu kontribusi pada penelitian. Studi ini memberikan kontribusi pada penelitian tentang penerapan kesadaran pada individu dengan psikosis dengan menunjukkan hasil yang positif dan memperluas pemahaman tentang efektivitas intervensi ini dalam populasi tersebut atau dalam pasien psikosis. Kekurangan dari studi atau penelitian ini yaitu yang pertama, ukuran sampel kecil. Studi ini melibatkan hanya 18 pasien dengan psikosis yang merupakan ukuran sampel yang relatif kecil. Hal ini dapat membatasi generalisasi dan mempengaruhi kekuatan statistik dari temuan yang diperoleh. Yang kedua yaitu kontrol yang terbatas. Meskipun studi ini menggunakan desain kontrol, masih terdapat keterbatasan dalam kontrol variabel-variabel eksternal yang dapat mempengaruhi hasil. Pengendalian yang lebih ketat terhadap faktor-faktor eksternal dapat meningkatkan validitas internal studi. Yang ketiga yaitu keterbatasan dalam pengukuran. Penggunaan instrumen pengukuran yang terbatas atau kurang mendalam dalam mengukur efek intervensi kesadaran pada individu dengan psikosis dapat membatasi pemahaman yang lebih komprehensif terhadap dampak. Yang terakhir yaitu keterbatasan dalam durasi dan intensitas intervensi. Studi ini hanya memberikan intervensi selama 8 sesi MBCT yang mungkin tidak cukup lama untuk melihat efek jangka panjang dari program tersebut. Durasi dan intensitas intervensi yang lebih panjang mungkin diperlukan untuk mengevaluasi dampak jangka panjangnya pada pasien psikosis.